Halo, ketemu lagi sama Bang Timur. Maaf nih, agak sedikit telat buat rilis kali ini. Yang penting di bulan Oktober ini, seri ABC Komik Indonesia masih bakal share berbagai judul komik lokal pilihan buat setiap huruf di alfabet. Dan kali ini, giliran kita lihat beberapa komik Indonesia yang diawali huruf P. Di sini bakalan cukup banyak yang di-share untuk huruf ini. Nah, itu juga dari berbagai genre dan juga zaman. Penasaran judul apa aja yang bakal gua share untuk kali ini? Yuk langsung kita cek videonya. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Mari kita awali dengan cergam legendaris berjudul Put On karya Kowan Gi yang kemudian diterbitkan kembali versi remasternya di tahun 2010-an. Komik strip ini nyeritain sosok pemuda gemuk beranakan Tionghoa yang bekerja di perusahaan ekspor-impor bernama Put On, yang seringkali menemui nasib sial saat melakukan kesehariannya sejak zaman Hindia Belanda sampai masa pasca kemerdekaan di tahun 1965. Komik ini bisa dibilang komik strip pertama Indonesia yang hadir dan dicetak dalam harian Sinpo sejak 2 Agustus 1930 sampai akhirnya muncul nama Put On untuk karakter dalam komiknya di komik strip tanggal 7 Februari 1931. Kabarnya, Put On itu punya arti hiperaktif atau si gelisah. Sejak 1930, Put On terus menghibur pembaca melalui harian Sinpo, hingga akhirnya harian tersebut dihentikan oleh rezim kolonial Jepang pada tahun 1942. Di tahun 1946, Sinpo hadir kembali, tapi harus tutup pula pada tahun 1958. Put On juga terbit di 2 majalah lain, yaitu Warta Bakti dan Pancawarna, yang edisi perdananya hadir di tahun 1948, hingga akhirnya dibredel pada tahun 1965. Dan kemudian hadir kembali lewat penerbitan ulang di tahun 2008 sampai 2013 oleh Pustaka Klasik dan Suara Harapan Bangsa. Kisah Put On yang berformat komik strip disampaikan melalui 6 panel yang memiliki punchline atau gong cerita yang mengakhiri tiap kisah singkatnya, kayak komik strip yang kita temui di era modern sekarang. Di sini kita bisa melihat berbagai istilah hingga konteks sejarah serta potret sosial yang dialami oleh masyarakat yang hidup sejak tahun 30-an sampai 60-an. Gaya gambar Put On pun terlihat rapi dengan goresan tajam, kadang disertai arsiran manual. Selain itu, latar belakang gambar serta penggambaran pakaian juga disampaikan dengan baik di tengah kesederhanaan goresannya. Dengan desain karakter yang simple, framing dan pemilihan sudut pandang serta momen di tiap panelnya yang efektif dan gak ngebosenin, sang kreator Kowan Gi ini juga kayaknya pernah belajar melukis nih bersama Jan Frank dan H.V. Verthuysen, pelukis Eropa, bersama Xiao Tikwe, komikus Xi Jinkui yang dikatakan sebagai komik silat pertama Indonesia. Jadi untuk kalian yang pengen melihat bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dari sudut pandang seorang peranakan Tionghoa di tahun 30-an sampai menjelang 70-an, serta bagaimana penggunaan bahasa Indonesia sepanjang era itu lewat kisah kocak Put On dengan tokoh sekitarnya, komik ini menarik banget untuk disimak lewat ceritanya yang memang cukup menghibur dan komedi slapsticknya. Beralih ke komik legendaris lainnya, ada Panji Tengkorak versi terakhir karya Hans Jaladara diterbitin sama PT Alex Media Komputindo di tahun 1996. Menceritakan seorang pendekar bernama Panji yang berkelana untuk mencari tahu dalang di balik pembunuhan istrinya. Dia pun berpetualang dengan topeng tengkorak serta menyeret peti mati istrinya. Komik ini telah terbit sebanyak 3 kali, di mana pertama kali hadir di tahun 1968 dan langsung menjadi karya fenomenal yang disukai para pembaca komik silat. Setelahnya komik ini hadir kembali di tahun 1985 untuk kemudian muncul lagi dengan format gaya yang menyerupai manga pada tahun 1996 sebagai upaya untuk meramaikan kembali industri komik lokal di tengah gempuran komik Jepang. Kisah Panji Tengkorak bahkan pernah difilmkan juga nih ke layar lebar dan menjadi referensi disertasi doktoral sosok budaya Seno Gumira Aji Dharma atas relevansinya dalam memotret perkembangan dunia komik lokal. Kisah spin-off dari komik ini juga diterbitin secara mandiri oleh sang kreator, mulai dari Si Rasa Terbang, Pandu Wilantara, sampai Si Walet Merah. Infonya bahkan IP ini juga akan hadir kembali dalam bentuk serial animasi loh, dan sedang diproduksi oleh Falcon Pictures. Pada versi terbarunya, goresan cergam klasik masih bisa dilihat meskipun terasa lebih halus untuk menyesuaikan pesan penerbit masuk ke selera baru pasar yang menyukai gaya manga. Penceritaannya pun disampaikan bukan dengan 2 panel tapi juga beberapa panel sekuensial yang menjabarkan aksi silatnya dengan begitu apik. Bagian yang patut diapresiasi dari karya Hans Jaladara juga serta kerap ditemui di komik kisah silat klasik adalah kisahnya yang diramaikan oleh berbagai tokoh dan pendekar yang ternyata saling berhubungan dan diungkap perlahan berbagai twist serta kejutannya pada 4 nomornya. Meskipun udah cukup langka seri lengkapnya, tapi untuk kalian penggemar komik silat klasik serta ingin melihat milestone perkembangan komik lokal dengan adaptasi versi manga dari suatu kisah komikus legendaris Indonesia, harus banget cari komik ini, yang emang udah mulai agak sulit tapi bisa dicek di marketplace online atau grup hobi medsos ya. Berikutnya ada komik berjudul Pocong Man karya Nawari Eda terbitan J-Toku pada tahun 2017 sampai 2018. Komik ini mengisahkan pemuda penakut bernama Jarot yang bisa berubah menjadi Pocong Man, sosok yang ditakutinya, setelah meminum ramuan ektoplasma dari Asosiasi Perdukunan Anti Gaptek untuk melawan ancaman mistisnya, khususnya King Satan si Raja Seribu Setan.
Tokoh Pocong Man ini awalnya muncul dari produksi film pendek indie bertema tokusatsu atau semacam baja hitam dan Power Ranger di Yogyakarta gitu, oleh sang kreator Nawari Eda. Bahkan sempat viral di tahun 2008 loh. Setelah komik dengan rating 13+ ini muncul, versi cetaknya di 2017-2018 sebanyak 6 nomor. Bahkan sempat muncul juga di line webtoon. Komik folklore ini memang menawarkan cerita yang cukup absurd, namun dekat dengan budaya mistis Indonesia. Idenya menarik banget sih tentang dukun yang gabungin ilmu mistis sama teknologi serta pertarungan klasik antara sosok pelindung melawan kejahatan. Gaya gambarnya cukup unik, sepertinya dipoles dengan proses digital dipadu dengan pewarnaan mencolok dan latar bergradasi di tiap panelnya. Untuk cerita sendiri sebenarnya berjalan secara linear dengan berbagai bagian yang disimpan sebagai misteri yang dituangkan pada tiap nomornya. Kita juga dikasih flashback asal mula Pocong Man dan para karakter pendukungnya. Di beberapa bagian, teks dan dialog cukup dominan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu momen atau sebagai informasi kunci penggerak plot. Pada halaman belakang kita bisa temui juga di belakang layar proses pembuatan komik ini, serta penjelasan mengenai desain Pocong Man dan musuhnya yang dipikirkan secara matang. Bisa dibilang salah satu bagian terkuat dari komik Pocong Man ini adalah desain karakter dan world buildingnya yang unik, bahkan out of the box. Misalkan ada Kiai Akik yang punya batu akik kayak super kayak Thanos. Lalu ada juga jagoan berhijab yang dipanggil High Job. Bahkan ada Gatot Kaca hingga jurus-jurus unik dari Pocong Man itu sendiri. Buat kalian yang suka dengan kisah Pocong sebagai jagoan utama, desain karakter dan world buildingnya yang asik banget, bernuansa mistis dan tokusatsu serta gambar unik ditambah cerita serta dialog yang kadang terasa aneh, tidak serius tapi unik, disertai berbagai mitologi mistis Indonesia, harus banget sih cek komik ini. Ya, ada lagi nih kelanjutan dari sesi komik religi berjudul Pejuang Liburan karya Tony Trax terbitan El Barokah di tahun 2018. Melanjutkan seri komik Real Masjid, pada judul ke-7 ini kita bakal lihat petualangan dari Pepi, Ibro, dan Bimbom, pemuda muslim yang suka membantu dalam menghadapi komplotan kriminal saat berlibur ke Yogyakarta. Buat yang belum familiar, seri Real Masjid merupakan komik strip Islami yang diinisiasi oleh Tony Hernanto, atau lebih dikenal dengan nama Tony Trax. Setelah hijrah dari karirnya di sebuah band metal tahun 2011, dia pun membuat komik dakwah Islam untuk membawa pesan kebaikan pada anak muda. Hingga saat ini infonya sudah 50.000 eksemplar komik ini terjual, tidak hanya di Indonesia tapi juga luar negeri, lewat versi bahasa Inggrisnya. Pejuang Liburan adalah lanjutan kisah para pemuda Real Masjid, yaitu Pepi yang pemberani, Ibro yang suka membaca, dan Bimbom yang doyan makan, setelah mereka beranjak remaja. Kali ini mereka harus bertemu dengan komplotan pencuri dan penjual soal ujian nasional. Lewat ilustrasi full color dengan pewarnaan yang cukup cerah, kita diingatkan dengan gaya gambar komik Tintin dengan panel yang cukup padat di tiap halamannya, serta detail ilustrasi dan teks yang cukup deskriptif dalam penggambaran tiap momen. Selain itu, komik ini juga mengangkat berbagai isu sosial, mulai dari keberagaman, praktik kecurangan yang terjadi di masyarakat, sampai sikap masyarakat Indonesia yang cenderung menempuh cara instan untuk mencapai tujuan. Sesuai tujuan awal pembuatan komik ini, memang berbagai hikmah dan pesan coba untuk disematkan dalam komik ini tanpa bersifat terlalu menggurui. Untuk para pembaca yang senang mengisi waktu luangnya lewat komik strip bermuatan positif dengan ilustrasi apik penuh warna bergaya Tintin, pastinya komik Pejuang Liburan dan seri Real Masjid ini bakal cocok untuk kalian, yang bisa dapetin di marketplace atau medsos realmasjid.comics atau Tony Trax ya. Berikutnya ada seri komik superhero berjudul Pasopati karya Jing dan Bernie Julianto pada tahun 2018-2023 terbitan Neo Paradigm Comics atau NPC. Lewat komik ini kita diajak masuk dalam semesta jagoan NPC mulai dari Lalawa, Garda, hingga Langsakti untuk melawan musuh yang mengancam keselamatan antar dimensi. Komik yang awalnya sempat hadir di media sosial Facebook ini adalah seri yang mengumpulkan para jagoan dan menjadi event pamungkas bersatunya seluruh jagoan Universe NPC. Tercatat ada sampai 17 superhero yang bersatu untuk melawan para musuh yang ngumpul di komik ini. Lewat 8 nomornya, khususnya 4 nomor terakhir yang full color, kita pun bisa menyaksikan suatu konklusi dari cerita besar yang monumental, lewat goresan gambar yang keren dan khas dari Jing, disertai pewarnaan yang memanjakan mata. Semuanya dijahit lewat narasi cerita dan world building dari masing-masing lore karakter superhero yang unik banget, tanpa melepaskan kekhasan lokal mulai dari senjata, sampai latar yang banyak terjadi di Surabaya. Di sisi lain, kisahnya juga membawa kita ke ranah fiksi ilmiah lewat kehadiran entitas luar angkasa sebagai lawan dari para jagoan kita. Kisahnya yang grande ini memang butuh fokus untuk dicerna, tapi yang pasti rame banget dan asik untuk diikuti lore-nya. Tunggu apa lagi buat para pecinta superhero komik? Ini bisa didapetin di marketplace Neo Paradigm Comics atau akun IG mereka ya. Bahkan dijual offline juga loh di Inferno Comic Store Surabaya. Berikutnya ada komik berjudul Patriot Prahara terbitan Koloni dan Bumi Langit tahun 2019 karya Fajar Sungging, Andi Wijaya, Iwan Nazif, dan Warnia K. Komik yang ini mengumpulkan para jagoan dari semesta komik Jagat Pusaka Bumi Langit, menceritakan tentang perselisihan antar kubu Sri Asih dan juga Godang, beserta para pendukungnya yang meresahkan masyarakat. Apa yang menyebabkan ini semua dan siapa yang akan menang?
Komik full color yang sebelumnya sempat muncul di harian Kompas, sepertinya di tahun 2008-an ini cocok banget sih jadi komik pengenalan buat kalian yang pengen menyelam lebih dalam para tokoh komik Bumi Langit. Ada kurang lebih 28 karakter jagoan yang terkumpul dalam Patriot atau semacam Avengers-nya jagoan Indonesia. Tapi di sini kisahnya lebih mirip Civil Wars, di mana mereka terpecah menjadi dua kubu yang saling berseteru. Dalam cerita sendiri nanti kita akan tahu nih apa yang bikin semua ini terjadi. Walaupun diperuntukkan bagi pembaca 17+, kisahnya cukup simpel dengan adegan aksi yang menghibur lewat ilustrasi dan pewarnaan yang oke banget karya para komikus lokal Indonesia. Kita juga bakal kenalan sama beberapa tokoh penjahat di semesta Bumi Langit dan lihat betapa kuatnya para tokoh jagoan maupun musuh yang ada di lore ini. Jadi buat kalian yang suka komik superhero Indonesia dan pengen terhibur dengan banyaknya karakter jagoan Bumi Langit dalam satu seri yang terdiri dari 2 buku ini, harus banget cek komik ini yang udah muncul cetakan barunya juga, bisa didapetin di marketplace online Bumi Langit Official ya. Kita lihat berikutnya komik Pupus Putus Sekolah karya Kurnia Harta terbitan sendiri sejak tahun 2022 untuk versi cetaknya. Komik ini menceritakan Pupus, seorang anak tanpa kerabat yang harus tinggal dengan sosok profesor untuk kemudian belajar berbagai hal yang baru di sekelilingnya di luar pendidikan formal. Komik full color yang awalnya hadir di line webtoon ini merupakan pemenang komik digital pilihan terbaik pada Anugerah Komik Bandung 2023. Komik ini pun diumumkan sebagai komik anak terbaik pada anugerah yang sama di tahun 2024, dan versi cetaknya pun muncul lewat jalur self-publish dari sang kreator di tahun 2022. Sesuai tagline di bagian belakang komik ini, para pembaca akan dibawa untuk mempertanyakan sistem pendidikan konvensional lewat penjabarannya yang sederhana. Selain itu, kita dikenalkan dengan berbagai aspek yang perlu dimiliki saat belajar, misalnya kegigihan. Secara perlahan, kita juga dikenalkan dengan para tokoh di dalamnya, bahkan mengenal karakter masing-masing secara lebih dalam. Komik ini sendiri sudah mencapai season kelima di webtoon, sehingga perkembangan tokohnya udah makin jauh dengan plot points yang selalu menarik dengan penggambaran serta coloring sederhana tanpa menghilangkan makna dari tiap panelnya. Kalian penggemar slice of life bertemakan pendidikan dengan pengembangan plot dan karakter yang keren banget, harus cek sih versi cetak komik ini yang bisa didapetin di marketplace online, apalagi ada beberapa bab tambahan dari versi yang ada di webtoon. Lalu ada komik berjudul Petualangan Ikalu karya Desar Yuarta terbitan Yapo Studio sejak tahun 2023. Mengisahkan sepak terjang Ikalu, sang dewa penjaga pulau yang peduli dengan lingkungannya, mulai dari mengatasi masalah limbah sampai usul perbaikan jalan. Komik yang pernah mendapatkan nominasi Anugerah Komik Bandung tahun 2023 untuk kategori komik anak terbaik ini udah hampir 2 volume loh, dengan judul terbarunya Lembah Maut Mutangkora. Seri komik ini berisi cerita one shot dan juga beberapa komik strip singkat tentang sosok Ikalu dengan kisahnya yang cukup sederhana, tapi tetap menarik dan menyisipkan pesan pelestarian lingkungan bahkan kritik sosial. Gue juga suka banget sama gaya gambarnya yang agak super deform, kelihatan lucu tapi nggak terlalu childish juga. Cocok banget sama pewarnaannya yang cerah dominan biru, merah, dan hijau. Penataan teks kayak balon kata dan efek suaranya juga asik banget sih desainnya. Menambah warna pada komik yang fun banget selaras sama watak Ikalu yang agak pemarah tapi sebenarnya baik. Saking baiknya gue dapat beberapa bonus juga loh kayak stiker pas pembelian komik ini. Untuk kalian penggemar komik berwarna bergaya barat dengan cerita singkat yang seru, agak kocak dengan pesan konservasi lingkungan dan juga kepedulian lingkungan lainnya, Petualangan Ikalu sayang banget dilewatin. Buat yang berminat bisa kontak media sosial Yapo Studio atau Desar Yuarta ya. Nah, ada lagi komik Petualangan Arthur Razak karya Ivan Maksara, Aris Naka Abe, dan Eki Mosmar terbitan Maksara Comics sejak tahun 2023. Kita ikuti aksi Arthur Razak, sang detektif supranatural dan agen Badan Misteri Negara, dalam menangani kasus seputar hal gaib, mitos, bahkan urban legend di daerah-daerah Indonesia. Komik full color yang udah terbit sampai nomor ketiga dan akan keluar volume 4-nya di tahun ini membawa kita melihat petualangan si detektif di seri lintas Sumatera, mulai dari Lampung, Jambi, sampai Palembang, dan mungkin akan berlanjut lagi nih ke utara Sumatera. Kita pun diajak kenalan sama sosok mistis seperti buaya perompak, manusia harimau, sampai legenda 41 kera yang disinyalir menjadi sumber permasalahan yang timbul di seri ini. Lewat penggambaran yang asik dari Aris Naka Abe serta pewarnaan dan pemilihan momen yang dinamis membuat kita sebagai pembaca semakin hanyut dalam cerita yang mungkin juga menarik bagi pembaca karena kedekatan pada kepercayaan mistis. Vibes jagoan kayak John Constantine di DC Comics ini dengan tema supernatural memang cukup menarik. Apalagi kita bakal lihat konteks lokal atau sosok-sosok mistis dari legenda daerah khususnya di bagian Sumatera. Semakin membuka pengetahuan kita akan potensi kekayaan cerita di Indonesia. Kalian yang suka dengan jagoan dengan kisah deduksi kasus berlatar mistis yang mengingatkan juga ke superhero ala Amerika ini harus banget cek judul yang bisa didapetin di marketplace Maksara Comics ya. Ada juga nih komik baru terbitan sendiri dari Taiga Bluet berjudul Penyihir Pegagan tahun 2024. Kita akan melihat kisah singkat Pegagan, seorang penyihir yang bisa berubah menjadi kecil dalam menjalani kesehariannya di ladangnya.
Komik full color yang disebut sang kreator sebagai zine ini merupakan format publikasi sederhana yang diinisiasi sendiri untuk mengekspresikan tema tertentu, dan kali ini dibalut karakter fiksi seorang penyihir muda untuk lebih berkenalan dengan keragaman hayati di sekitar kita, khususnya Sidat atau Blood. Pertama pastinya gue sangat mengapresiasi dan suka banget dengan ilustrasi cat airnya yang cakep banget dan mengingatkan gue pada karya Aziza Nur, bahkan punya vibes animasi Ghibli. Ceritanya pun cukup simpel tapi sangat atmosferik, ditambah dengan kertas khusus yang terasa seperti kartu ucapan personal buat para pembacanya. Dengan format yang lebih kaya dari komik, zine ini selain menawarkan kisah singkat dengan panel kreatif juga menampilkan semacam infografis perihal hewan Sidat dan Blood, serta profil karakter penyihir pegagan serta teman-temannya yang mungkin bakalan muncul di kisah-kisah selanjutnya. Untuk kalian yang nyari komik singkat dengan ilustrasi unik bergaya cat air bernuansa Ghibli, bakalan suka sih harusnya dengan komik ini yang bisa didapetin di medsos sang kreator Taiga Bluet. Jadi, gimana menurut kalian judul komik yang gue share kali ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Semoga membuat kalian pengen segera memburu atau cari tahu lagi ya tentang judul-judul itu. Mungkin ada beberapa judul menarik juga nih di luar daftar yang sempat gue share tadi untuk komik yang berawal huruf P. Untuk judul komik legendaris lainnya bisa cek judul Pak Bei Sok Tahu karya Masdi, atau Panji Koming karya Dwi Kun. Selain itu, untuk komik dengan tema unik di dunia kerja ada Pace the Guilty yang layak dicoba. Atau bisa juga lihat Petualangan Naif dan Mesin Waktu. Yang nyari komik silat lain ada Pendekar Elang Bondol karya Tanfis Tamam, atau Pusaka Dewa karya Sweta Kartika. Untuk komik aksi lain ada juga nih Palu Maut karya Iskandar Salim dan Ferry Ikhwano. Kemudian Putri Matahari dari Tegar NDP dan Ari Purna. Kemudian kompilasi pentolan yang gak kalah kerennya. Sedangkan kamu kolektor zin pasti bakal nyengir aja nih lihat komik Peri Zinan yang formatnya gak kayak komik pada umumnya. Untuk judul lain yang belum sempat gue sebut, jangan khawatir, seri ABC Komik Indonesia juga harapannya jadi ajang pendataan judul komik lokal yang sempat terbit terutama di era modern. Lengkapnya bisa langsung ke Facebook Bank Timur Komik ya, dimana kalian bisa juga loh ikut nambahin listnya. Semoga bisa jadi referensi komik untuk kita semua. Oke, itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!